Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya mau bikin yang ringkas-ringkas saja ya, pendek-pendek videonya tentang keakuratan Alkitab. Karena apa? Kalau kita bisa memahami Alkitab yang begitu akurat, maka kita akan semakin mencintai Alkitab dan kita akan semakin sering untuk membaca Alkitab dan kita mencari tahu lebih banyak kebenaran dari Alkitab. Dan kita percaya Alkitab ini bukanlah buku yang ditulis dalam satu masa saja, tetapi rentang penulisan Alkitab itu kurang lebih 1500 tahun penulisannya gitu, dan ditulis oleh berbagai macam orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi Alkitab itu ada masa-masanya ditulis. Nah, salah satunya adalah yang kita akan bahas adalah tentang kitab Daniel. Kitab Daniel ini ditulis dalam beberapa masa hidup Daniel, dan kita akan buka ke Daniel 8. Daniel 8 ini ditulis ketika pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsasar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang nampak kepadaku dahulu itu. Jadi di sini adalah Daniel melihat satu penglihatan, dan kita akan melihat arti dari penglihatan tersebut ya. Nah, seperti kita ketahui, nubuat di dalam Alkitab itu berbeda dengan nubuat-nubuat atau ramalan-ramalan yang mungkin dari ajaran luar ya. Kalau misalkan seumpama ada orang yang menubuatkan, atau ada satu suku yang menubuatkan dunia akan kiamat tahun 2012. Tapi kita ketahui bersama ternyata 2012 tidak ada kiamat, tidak terjadi apa-apa gitu. Artinya nubuatannya meleset. Tapi tidak demikianlah dengan Alkitab. Alkitab itu ketika menubuatkan segala sesuatu tepat, exactly tepat, dan pasti terjadi. Kenapa? Karena menubuatkan nubuatan yang ditulis oleh Alkitab itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan yang bisa mengetahui masa-masa hidup manusia, masa-masa zaman-zaman Tuhan tahu sampai akhir ya. Maka nubuatan-nubuatan dari Alkitab itu tepat sekali. Nah, kita akan bahas salah satu nubuatan dari Alkitab yang dari Daniel 8 ini, yang menubuatkan tentang peristiwa tentang seorang raja ya. Nah, seperti kita tahu bersama, dalam nubuatan Alkitab itu kadang terjadi single prophecy atau nubuatan sekali, atau double prophecy atau nubuatan berganda gitu. Sehingga nubuatan yang sudah tergenapi di kemudian hari akan tergenapi lagi, tetapi dengan makna yang berbeda. Jadi kalau yang pertama bisa makna fisik, yang kedua bisa saja terjadi nubuatan dengan makna rohani. Nah, tapi kita akan mengupas tentang satu nubuatan yang berarti fisiknya, karena sudah jadi kejadian, sudah menjadi sebuah catatan sejarah. Apa itu? Nah, para saat Daniel menerima nubuatan ini, aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di dalam wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu ada bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Ada seekor domba jantan ya. Tanduknya dua, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dan yang lain dari yang lain. Yang tinggi itu tumbuh terakhir. Ya, aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Nah, ada seekor domba jantan ini. Siapakah domba jantan ini? Tapi sementara aku memperhatikan, tampak seekor kambing jantan. Jadi ada hewan lagi ya. Tadi domba jantan, ini adalah seekor kambing jantan. Datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ada satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang kedua tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Jadi si kambing jantan ini menyerang si domba jantan ini. Aku melihatnya dan mendekati domba jantan itu. Ia mengeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Jadi domba jantan ditaklukkan oleh si kambing jantan ini.
Dan kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Jadi kita ambil cuplikan atasnya dulu ya, karena ini sudah sudah jelas ada dalam sejarah. Ada domba jantan dan ada kambing jantan, dan kambing jantan ini menanduk mengalahkan si domba jantan itu, dan si kambing jantan ini punya satu tanduk yang besar ya, yang aneh. Lalu tanduk itu patah, lalu muncul 4 tanduk lagi ya, patahlah tanduk itu, lalu muncul 4 tanduk yang aneh. Nah, kita akan lihat ini sudah ayat ini sudah diterjemahkan bahkan di ayat ini sendiri ya. Daniel 8 ayat ke 16. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel. Ini Gabriel artinya malaikat Gabriel ya. Buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata padaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Ayat 16, sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Ayat 10, lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Tapi ini akhir zaman bukan berarti benar-benar akhir zaman ya. Bisa saja the end of time ini adalah akhir masa. Satu masa ya saat itu ya. Nah, domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah, dari domba jantan yang pertama ialah raja-raja orang Media dan Persia ya. Dijelaskan dengan eksplisit ya makna nubuatan tadi ya. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Ada raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Jadi raja Yunani yang pertama ini dikatakan ini yang tanduk besar ini. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu. Tetapi tidak sekuat yang dahulu. Tetap saja yang pertama itu yang benar-benar legendnya, yang paling kuat ya. Yaitu raja Yunani itu yang akan mengalahkan raja Media dan Persia ya. Nah, ke bawahnya lagi kita nggak bahas, kita langsung ke penggenapan nubuatan itu ya. Nah, ini juga bisa teman-teman baca juga di Daniel 8 ya. Mungkin kita bisa buka dari Wikipedia, juga sudah mengupas tentang ayat ini. Daniel 8 ini ditulis waktu penulisannya sekitar 550 sebelum Masehi ya. Jadi Alkitab itu ada rentang waktu penulisannya, bisa diketahui dengan jelas. Bukan kisah dongeng, ada masa-masanya, kapan ditulis, siapa yang menulis, dalam peristiwa apa gitu. Sudah jelas di Alkitab. Dan ayat ini memberikan arti penglihatan tentang domba jantan itu adalah raja Media dan Persia, kambing jantan yang berbulu kesat itu adalah raja negeri Yunani ya. Itu raja yang pertama, tanduk besar itu ya. Dan tanduk itu patah dan akan pecah menjadi 4 kerajaan ya, akan muncul 4 kerajaan ya. Tapi tidak akan yang sekuat yang dahulu, karena yang pertama itu yang benar-benar legendnya. Nah, kita lihat penggenapannya adalah raja yang Media Persia itu sudah bisa kita baca sejarahnya. Dan ternyata kambing jantan itu menurut catatan sejarah adalah Raja Alexander Agung ya. Alexander the Great itu ada kisahnya dengan jelas ya. Sejarah mencatat dengan jelas ya. Kambing jantan berbulu kesat itu menurut Gabriel ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua mata kambing itu ialah raja yang pertama. Sejarah jelas mencatat bahwa raja pertama Yunani yang juga berhasil mengalahkan raja Media dan Persia tidak lain adalah Alexander Agung. Jadi kisah itu yang dinubuatkan Daniel itu benar-benar tergenapi dalam sejarah dunia. Bukan kisah karangan dan bukan kisah dongeng, benar-benar tergenapi, ada penggenapannya. Dan yang menarik adalah setelah raja Yunani ini, yaitu Alexander Agung, mengalahkan raja Media dan Persia,
setelah dia meninggal, wafat, benar-benar kerajaannya itu pecah menjadi 4 gitu. 4 raja setelah Alexander, persis seperti nubuatan tadi. Di nubuatan tadi dikatakan kalau tanduknya itu patah, dan akan muncul 4 kerajaan baru ya. Tanduknya patah tadi ya. Tapi tidak akan sekuat yang dahulu. Tadi mana ya? Dan 22, dan tanduk itu patah dan pada tempatnya itu akan muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang dahulu. Sejarah juga mencatat 4 raja muncul setelah Alexander the Great itu wafat, tetapi tidak ada dari 4 kerajaan itu yang sehebat daripada Alexander the Great. Itu benar-benar terrealisasi dalam sejarah dunia. Bahkan kalau kita buka ke Wikipedia ya tentang Alexander Agung, jelas Alexander Agung masa kekuasaannya 336 sampai 323 sebelum Masehi. Jadi dari penulisan ini dengan penubuatan kitab Daniel itu ada rentan waktu sekitar 100 sampai 150 tahun ya. Jadi ada masa lebih dari 100 tahun sebelum peristiwa Alexander the Great, itu kitab Daniel sudah ditulis terlebih dahulu ya. Dan benar saja Alexander the Great ini yang benar-benar menaklukkan media Persia ya. Dia benar-benar menaklukkan kekuasaan media Persia. Benar-benar ya. Penaklukan kekaisaran Persia. Dia benar-benar mengenapi gitu nubuatan di kitab Daniel tadi. Bahkan ada yang menarik adalah ketika dia menaklukkan bangsa-bangsa, menaklukkan daerah-daerah Alexander the Great, dan ada satu masa dia datang ke Yerusalem atau dia datang ke Israel ya. Dan ada yang menarik ini ya. Kita tahu setelah Daniel di Israel sudah tidak ada raja lagi. Karena raja yang terakhir yang Zedekia itu sudah tumbang. Saat itu Yerusalem, Yahudi itu sudah tidak dipimpin oleh raja lagi. Jadi mereka ya sudah nggak bisa ngelawan lagi dari para, kalau Alexander the Great maju udah nggak bisa ngelawan lagi. Di lain pihak Yerusalem membuka gerbangnya dan menyerah kepada Alexander. Menurut Yosefus ini bukan orang Israel ya. Jadi bisa dibilang Yosefus adalah seorang sejarawan. Sejarawan artinya dia dalam posisi netral. Menurut Yosefus, Alexander diperlihatkan buku ramalan Daniel. Ya. Mungkin bab 8. Seperti kita buka ya. Daniel 8 ya. Ya. Menurut Yosefus, Alexander diperlihatkan buku ramalan Daniel mungkin bab 8 yang isinya adalah bahwa seorang raja Yunani yang kuat akan datang dan menaklukkan kekaisaran Persia. Setelah melihat isi buku tersebut, Alexander mengampuni Yerusalem dan terus maju ke Mesir. Wow, ini luar biasa ya. Ternyata si Alexander the Great ini ketika dia datang ke Yerusalem, dia mungkin mau menginvasi ke sana, terus tiba-tiba mungkin dari Yerusalem dibuka gerbangnya, datang mungkin ya saya nggak tahu, mungkin tua-tua Israel keluar, tua-tua Yahudi keluar, lalu membuka kitab Daniel, diperlihatkan kepada Alexander, dan akhirnya Alexander tidak jadi menginvasi atau tidak jelas nih catatannya, dia langsung mengampuni, langsung maju ke Mesir. Jadi ini luar biasa ya. Inilah bukti kalau di Alkitab ini bukan buku karangan gitu. Alkitab yang terdiri dari 66 kitab ini adalah benar-benar tulisan yang inspirasi oleh Allah. Yang Tuhan yang memberikan kitab ini kepada kita. Dan benar-benar di dalam tulisan-tulisan Alkitab ini ada masanya, ada sejarahnya gitu. Bukan gongeng, bukan karangan manusia. Ada penggenapannya, ada nubuatan-nubuatan yang akhirnya ada penggenapannya. Nah, ini mungkin salah satu seri yang saya buat. Nanti berikutnya saya akan buat seri-seri lainnya tentang kehebatan dan keakuratan Alkitab. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua. Jika video ini bisa mencerahkan bagi Anda, minta tolong untuk di-share juga kepada yang lain. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya.